ingat kemarin kan kita sudah belajar tentang peraturan-peraturan di sekolah dan tanggung jawab toh? Ya. Ini piketnya apa udah dibersihkan? Dia tak bersihkan. Oke, silakan dibersihkan. Bersihkan Pak Narko. Aku takut. Bersihkan dulu. Kenapa Pak tadi kan dibersihkan? Lupa. Saya datangnya sampai terlambat jadi belum sempat piket. Tak ada takut. Oke, sudah makasih ya. Ya, Pak. Kasih Maya. Oke, anak-anakku semuanya. Ya, Bapak. Sudah tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum, Bapak. Belum. Oke, kita hari ini belajar IPAS. Seperti apa daerah tempat tinggalku dulu. Jadi kita hari ini akan mengulik bagaimana sih lokasi atau bagaimana sih suasana tempat tinggal kita. Di sini ada yang mau cerita gimana sih suasana di rumah kalian? Apakah ada perbedaan antara hari ini sama tahun-tahun yang lalu? Kita menggali kembali, flashback atau kita mengingat-ingat, gitu ya. Kita mengingat-ingat kembali. Gimana sih suasana desa kita atau rumah tinggal kita 1 atau 2 tahun ke belakang? Mungkin Aziz bisa bercerita sama teman-teman ini? Bisa, saya bisa. Bisa. Bisa disebutkan lah perbedaan. Oh, waktu saya kecil dulu, waktu TK, suasana rumah saya seperti ini. Oh iya, Sedangkan sekarang seperti itu. Zaman dulu itu kata ibu saya itu jalannya itu masih belum aspalan, Pak. Iya. Jadi masih apa itu namanya? Tanah ya. Kalau sekarang sudah aspal, lebih modern. Lebih modern ya. Cara pengerjaannya juga modern. Oke. Sudah kita ulik sedikit. Sekarang sebelum kita mulai lebih lanjut, lupa tadi belum berdoa ya? Iya. Belum berdoa ya? Oke, Aziz dipimpin doa dulu Aziz. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara tentang masa lalu, zaman dahulu Indonesia atau negara kita tercinta ini tidak seperti ini anak-anakku semuanya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena dulu bentuknya kerajaan. Nah, dulu Indonesia itu berbentuk kerajaan dan setiap kerajaan punya wilayahnya masing-masing, sehingga setiap wilayah itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang tahu ini peta apa? Indonesia. Ya, benar. Ini peta Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau. Setiap pulau punya ciri khas masing-masing. Ya. Nah, ini keberagaman di Indonesia itu ada dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek agama. Yang kedua aspek budaya. Yang ketiga aspek suku. Di sini ada nggak yang tetangganya beda agama? Ada. Apa? Kristen. Konghucu. Oh, punya kamu Konghucu juga? Iya. Ada yang beda kebudayaan? Mantan saya. Waduh. Kecilnya di pondok ya? Temannya banyak ya? Iya, mantan saya Kristen. Oke. Nah, ini adalah peta persebaran agama di Indonesia. Ada yang tahu Indonesia ini mengakui berapa agama? 5. 5 apa 6? Dulu 5, sekarang tambah 1. Konghucu. Ini titik-titik ini menunjukkan bahwa contoh di Pulau Sumatera ini ada di mayoritas agama Islam, ada sedikit agama Kristen sama Katolik. Nah, ada yang tahu nggak apa yang mempengaruhi persebaran agama di Indonesia ini bermacam-macam? Perdagangan, bentar 1. Apalagi? Pergantian penduduk. Ah, bisa. Apalagi? Pemudik. Apa? Perang dunia itu juga mempengaruhi. Terus ini tadi aspek agama.
Ini adalah keberagaman budaya. Ya. Ada yang tahu apa yang melatar belakangi kok budaya di Indonesia ini berbeda-beda? Karena banyak suku-suku. Benar. Banyak suku. Kedua, ada banyak agama. Yang ketiga, lokasi geografis atau letak posisi. juga berbeda-beda. Nah, itu tadi. Karakter setiap orang itu berbeda-beda juga. Yang menghasilkan? Bapak agamanya apa? Saya nggak tahu. Kejawen, Pak. Islam. Oke. Sekarang keberagaman suku. Di sini sukunya apa aja? Jawa. Jawa. Batak. Batak. Cundamani. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita kembali lagi ke era kerajaan. Di Indonesia, kerajaan itu dibagi menjadi 3 tipe. Pertama, kerajaan bercorak Hindu. Kedua, kerajaan bercorak Buddha. Yang ketiga, kerajaan Islam. Kalau ada yang tanya, kenapa kok nggak ada kerajaan Kristen gitu? Kenapa, Pak? Kalau Kristen itu Pak, berasal dari penjajah itu. Nah, Kristen itu dimasukkan oleh penjajah. Jadi, Setelah Kristen itu tidak membentuk sebuah kerajaan, tapi mereka membuat sistem penjajahan sehingga dari situ agamanya dimasukkan. Oke? Oke. Apa? Hindu itu dari mana toh, Pak? Hindu sama Buddha itu dari India Yang sebenarnya. masuk sini toh, Pak? Karena jalur perdagangan itu tadi. Oh, iya. Itu. Oke. Dari bisa dilihat gambarnya ya? Bisa. Kelihatan ya? Gelap sih, Pak. Gelap-gelap mata. Mohon maaf, medianya cuma kecil. Oke. Perbedaan kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha itu bisa dilihat dari bentuk bangunannya. Nah, kalau kerajaan bercorak bercorak Hindu itu bangunannya lebih ke arah contoh bangunannya gini. Jadi bentuknya itu kotak-kotak lah. Iya, Pak. Hindu apa Buddha, Pak? Hindu. Apa yang Pak? Itu yang ada di sana ya, Pak? Oh. Anu toh, Pak. Jadi maksudnya itu bentuknya apa, Pak? Itu gambar apa? Ya, cadel. Pak Bakti. Apa? Jadi bentuk candinya itu kumpul gitu toh. Pak, selamatkan gambar. Pak, itu gambar saja. Oke, inilah gini. Kalau bentuk kerajaan atau candi yang bercorak Hindu, kalian tahu ini candi apa namanya? Borobudur. Prambanan, tahu? Prambanan. Candi Prambanan itu kan dia bentuknya lancip-lancip ujungnya. Nah, sedangkan Buddha itu bentuknya kayak lonceng. Nah, kayak Borobudur. Oh maaf, kayak gambarnya jelek ya. Nanti kayak boboiboy. Oke. Kalau bangunan atau peninggalan dari kerajaan bercorak Hindu, dia bentuknya seperti candi Prambanan. Jadi lincip-lincip gitu, kayak mata tombak. Sedangkan kalau bercorak Buddha itu seperti lonceng. Yang membedakan juga kalau agama atau artefak atau peninggalan dari kerajaan Buddha itu fungsinya untuk sebagai tempat beribadah. Sedangkan dari kerajaan Hindu itu sebagai makam. Itu fungsinya beda. Terus kalau untuk kerajaan Islam biasanya disimbolkan dengan adanya Candi Islam contohnya, Pak? Candi Islam. Islam nggak punya candi, tapi ada menara Kudus. Itu perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Pak, Ya. kalau Islam nggak punya candi, kenapa kubahnya kayak candi? Nah, pertanyaannya bagus. Islam itu tidak pernah mempengaruhi, tidak pernah mempatenkan sebuah bangunan. Kalau kalian lihat kenapa kok Mekah itu bangunannya cuma kotak, sedangkan Masjid Nabawi itu kayak kubah. Nah, bentuk bangunan kubah, kalau kalian belajar ini sebenarnya materi untuk kelas 6. Bangunan kubah
bentuk kubah ini tidak perlu penyangga di bagian tengah, sehingga untuk lokasi beribadah itu lebih luas. Tapi kalau modelnya limas atau segitiga ini butuh penyangga di tengah, sehingga ruang untuk aktivitas ibadah lebih sempit. Nah, Islam itu seperti itu. Jadi dia lebih fleksibel saja. Nah, oke, kita lanjut ke kuis dulu. Ada jajan? Wow, Pak. Kita di sini belajar. Oke? Saya kunci aja. Kita di sini belajar. Terus kelas. Masa nggak mau bekal kalian? Oke. Kalau udah ajarin. Oke, ini ya kita belajar mencari fakta dulu. Di sini ada contoh bacaan. Kita tolong dibaca. Saya mau tapi dikasih kunci. Nggak apa-apa. Santai saja. Oke, contoh di sini ya. Mari membaca dan mencari fakta. Di sini ada contoh bacaan. Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan lain-lain. Nah, dari bacaan ini nanti kalian harus mencari, nah ini, mencari fakta-faktanya. Contoh, nama dari kerajaan yang kalian baca apa? Contoh kerajaan Majapahit, bercorak Hindu. Terus nama rajanya siapa? Ditulis itu. Pusat kekuasaan dan peninggalan sejarahnya. Oke, karena ini ada 3 baris, saya bagi menjadi 3 kelompok. Oke, silahkan dibaca dulu, didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti kalian masuk ke depan perwakilan 2 orang. Bapak Hindu ya? Islam. Ya, saya Hindu. Ada Indonesia. Cari yang Bapak benar. ateis atau Islam? Ada perindakan. Berarti pilih kucing Palestina apa? Gimana Pak ya? Pilih kucing Palestina apa kucing Israel? Saya nggak suka kucing kebetulan. Sukanya apa, Pak? Ular. Yang kemarin bapak kan tampok. Tangannya potong. Pak, katanya ularnya kelewatan beta. Iya, tak? Katanya ularnya kelewatan beta. Aduh, ular apa itu? Beta yang kecil mainan itu loh. Sudah. Fokus dulu itu, fokus dulu itu, fokus. Sudah selesai apa belum? Oke. Perwakilan setiap kelompok maju 2 orang. Ayo Sari dan Aziz. Marilah kawan rekan dan kawan. Aziz, Ya Pak. Gimana? ayo sama siapa majunya? Saya sendiri tidak punya teman. 2 orang. Iya. Bentar. Sama guru saja. Bentar dulu. Nah, 1 orang menuliskan di papan tulis hasil dari diskusinya. Yang satunya silahkan milih di sini. Apa saja peninggalan dari kerajaan yang sudah kalian baca. Nanti dicocokkan. Yang paling betul Sahabat Asia. tak kasih uang jajan. Diam dulu. Ini gelar. Yang paling betul. Yang gimana, Pak? Yang bagian tulis kumpul di sana. Yang bagian tulis kumpul di sana. Yang bagian tulis kumpul di sana dulu. Yang bagian tulis kumpul di sana. Tenang, nggak boleh. Yang bagian ambil di sana. Oke, yang ditulis sesuai dengan di kertas. Nanti yang maju dapat hadiah ya. Gantian. Nanti yang maju dapat hadiah ya. Mbak Sari. Silakan. Yang bagian mencocokkan. Yang maju dapat hadiah. Juski. Yang maju dapat hadiah. Hanya kelompok yang paling benar yang dapat. Ini sudah mulai, Pak. Silakan yang bagian mencocokkan. Iya. Silakan ditempatkan. Ini saya.
Bagaimana ini? Bagaimana? Kamu berapa kamu? Kamu berapa? Oh, berarti di bawah. Oh, darah. Oke, silakan ditempatkan. Silakan ditempatkan. Ayo. Ijolnya tuh, Pak. Oh, banyak. Ayo, bagian mencontohkan silakan segera dimasukkan ke tempatnya. Kelamaan. 10.000, Cak. Ini kelompok 1 ya? Oh, berarti kelompok 2. Jadi coba dibagian. Koran boleh. Untuk poin kelimanya nanti ya posisinya. Puput dia. Ayo, buruan. Put. Sepeda put. Kamu lihat. Nanti dicocokkan, kalau boleh lihat. Ayo, masukkan dulu. Pak, kalau salah semua nanti ributnya buat siapa? Oh saya. Ayo. Kalau Kalau sudah yakin dimasukkan. Maman aku toh itu. Ayo. Pantesan agak. Ayo. Ini masukkan semua apa salah satu, Pak? Kamu bagian apa tadi? Kerja apa? Ya ini cuma Islam. Pak Bakti kok Kamu malah bagian satu, apa? Pak? Pak Buddha itu yang lancip toh, Pak? Hah? Buddha itu lancip. Ya tadi aku nggak mau baca. Terserah. Buddha itu bentuknya seperti lonceng. Hindu seperti Hindu bentuknya seperti ya. Terus apa, Pak? ya sudah. Yo, Ya, bersih. yang menurut kalian benar. Nangis. Udah. Sing Islamin dulu. Allah, Pak gelap. Kok kamu lihat? Ya Pak nggak ketemu. Pak, saya sudah duluan, Pak. Ya. Ini lama, Pak. Pak saya sih kalah. Ya, kalau sudah? Iya Mas. Sudah. Loh, kamu bagian Hindu apa Buddha? Hindu. Wes. Yakin? Iya. Udah. Yes, kembali dulu. Cari udah belum? Nyarpin ini tadi. Yuk. Dari kita mulai dari kerajaan. Belum selesai loh. Ini Pak. Kelompok 1 kerajaan. Oke, kita dulu ya. Ajis, kita balik Ajis. Oke, Nanti dapat kita koreksi dulu ya. dapat tahu, Pak ya. Oke, kita koreksi dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 3 Pak itu. Mana? Itu kelompok Ini 3. 3, Pak. Ini Oh, 3. itu, Pak. Oh, 3. Kerajaan Sriwijaya. Yang 3. Kerajaan Sriwijaya. Nama kerajaan Sriwijaya. Coraknya Buddha. Pusat kerajaan Sumatera. Nama raja. Raja Bala Putra Jiwa. Nah, nomor 5 tadi apa? Nomor 5 prasasti Buddha toh? Buddha. Baru saya bantu Pak. Buddha. Oke, kita lihat dulu. Prasasti Kedukan Bukit. Tuh, baru. Salah. Kok sekitar Aduh, ini Bapak Dua juga salah. Favoritnya enggak dikasih tahu yang benar. Bentar. Jawab di sini. Sudah. Benar 1. Oke. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 yang benar cuma prasasti cuma prasasti Talang Tuo. Ya.
Ingat. Jawab prasasti alam 2. Oke, Islam. Oke. Sing Demak, guys. Kerajaan Demak. Mau berapa? 2. Kerajaan Demak. Mas. Coraknya Islam. Lokasi Demak, Jawa Tengah. Demak, Jawa Tengah. Nama raja. Raden Patah. Nomor 5. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak. Ada. Piring campak. Piring campak ada. Saka tatal. Hah? Soko tatal. Ada. Terus kemudian Beduk dan penting. beduk ada. Antrengan. Entrenya ada. Oke. Oke, benar Pak ya? Benar semua. Ye, kamu juga benar. 50 nih. Hindu. Kerajaannya Singasari. Singasari. Hindu Jawa Timur. Namanya kakek Narok. Ya. Candi Jabu, Candi Bidar, Candi Singasari. Tadi ke Kagunangan. Kagunangan. Ya benar cuma Candi Singosari. Jadi yang menang kelompok 2. kelompok 2. Sudah dapat apa? Oh, kasih ditipu. Ya dibagi sama teman-teman. Dapat apa ya? Terima kasih, Bapak. Oke, sudah ya. Ini mungkin tips gamenya hanya masih gitu. Pembelajaran kita sekilas saja seperti ini. Oke, karena kita akan mengadakan libur panjang, bukan mengadakan, diadakan libur panjang. Jadi tugas kalian adalah sama seperti ini. Bedanya kalian harus mencari di lingkungan kalian. Ada waktu berapa itu? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Kamis. Hari Rabu pagi dikumpulkan. Kalian harus cari orang tua di desa kalian. Nah, kalau Orang yang dituakan di desa kalian atau tokoh masyarakat muda-muda Pak. atau tokoh masyarakat, silahkan nanti cari informasi tentang daerah kalian. Ya. Terus cari bukti-buktinya, boleh berupa makam, boleh berupa gapura, atau boleh berupa buku-buku tua, terserah. Oke? Mencari narasumber, benar. Kalau yang rumahnya dekat satu daerah bisa satu kelompok. Oke? Paham? Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Silahkan dipimpin doa, Aziz. Maju Zabra berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.